Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di website Project Pemrograman Web Lanjut. Saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai web penggajian di PT AMP atau anak muda potensial. Baik, seperti teman-teman yang lihat di depan sini ada halaman login, yang dimana di halaman login ini kita memerlukan untuk memasukkan username dan password. Sebelumnya, apabila kita belum ada username dan passwordnya, bisa kita register dulu di sebelah sini. Nah, di dalam kolom register ini kita hanya cukup mengajukan untuk username, email kita, dan password. Nah, berhubung di sini saya sudah punya akun, saya langsung ke halaman login saja. Username saya sendiri adalah Farhan. Untuk passwordnya, baik, setelah sudah memasukkan username dan password, kita langsung klik login saja. Nah, di depan sini, teman-teman bisa lihat di pojok kiri kanan atas itu ada logo PT AMP. PT AMP ini kepanjangan dari PT Anak Muda Potensial, dan ini logonya. Dan di halaman dashboard ini terdapat ada username kita dan foto kita. Nah, foto kita ini bisa kita ubah nanti di halaman form data pegawai. Lalu di sebelah kirinya itu ada beberapa menu bar yang terdiri dari halaman dashboard, ada form master, form transaksi, laporan, dan yang terakhir logout. Baik, nanti selanjutnya akan dijelaskan mengenai form masternya oleh teman saya. Oke, kita lanjut di sini untuk form master data pegawai ya. Untuk form master data pegawai sendiri, ini untuk formnya kayak gini. Di sini ada inputannya, di sini ada searching, tombol cari data pegawainya ini 1-8 yang udah di input dan edit dan hapus. Untuk kita menginput data pegawai, untuk masternya kita bisa klik aja. Tadi kan sampai 008 ya, ini pegawai. Nah, ini kita lanjut lagi 0009, nomor KTP nya. Untuk jabatan itu staff HR itu human resource ya, departemen HR. Nama pegawai Agus Susanto, email Agus Susanto. Ini jalan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oke, untuk nomor teleponnya kita isi data yang asal ya. Jakarta ini untuk laki-laki, agamanya itu Kristen, kita bikin Kristen ya. Untuk status belum menikah. Tuh nomor rekeningnya. Nah, untuk upload di foto, di sini kalau misalkan kita mau upload foto, kalau fotonya ada, kita tinggal pilih aja, klik tombol pilih, lalu kita cari fotonya. Karena ini kita pakai mail aja ya. Untuk fotonya kita kalau udah diisi semua dari atas sampai bawah, kita klik simpan aja. Oke, data berhasil disimpan. Oke, nah dia muncul di sini 9009 Agustus Susanto, staf HR, dan selesai. Untuk aksinya, ini kita bisa ada edit, ada nada hapus. Kalau misalkan kita edit, ini bisa kita lihat aja di sini ada nih pegawai. Kita bisa edit di sini. Kalau misalkan udah selesai diedit, tinggal klik simpan aja. Oke. Untuk hapus juga, kalau misalkan kita mau hapus datanya, tinggal klik hapus aja di sini. Karena kita cobain fitur searching ya. Kita di sini ketik nik pegawai. Nik pegawai misalkan 009. Kita klik cari. Nah, dia akan muncul seperti ini hasil pencarian. Nik pegawai 009 Agus Susanto. Tuh.
Terus kalau misalkan mau kembali lagi, kita klik tombol kembali saja. Oke, lanjut ke form jabatan. Oke, kita selanjutnya ke data master jabatan. Di sini sudah ada datanya sebelumnya, sudah ada inputan datanya. Baik, kita akan tambah data, input data master jabatan. ID jabatan tadi terakhir 2007, kita input 2008. Jabatan kita isi IT manager. Ini sebelumnya udah saya isi ya, cuman saya ulangi lagi. Gaji pokok kita isi 6 juta, tunjangan kita isi 1 juta. Ini harga lemburan 50.000 untuk per jam ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat datanya. Nah, muncul di data real time nya. Kemudian ini di tunjangan ada yang kurang, bisa kita edit. Kita kasih keterangannya tunjangan hari raya. Kita klik simpan, maka data otomatis akan berubah seperti ini. Kemudian jika ingin hapus data yang tidak relevan atau tidak diinginkan, kita bisa hapus. Ada pemberitahuan hapus data, kita konfirmasi, data akan terhapus. Dan untuk mencari data, kita klik di tombol pencarian berdasarkan ID jabatan. Kita cari 2005, cari, maka yang muncul jabatannya staff IT untuk ID jabatan. Baik, di sini teman-teman saya akan lanjutkan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Untuk di form master bagian departemen, di sini di form data departemen ada tabel ya teman-teman, ada ID departemen dan aksi. Dan di sini sudah ada 4 departemen yang sudah terinput. Maka kita di sini akan menginput departemen baru. Untuk ID departemen kita menggunakan 3004. Untuk departemennya kita isi HR ya teman-teman, dan kita simpan. Oke. Dan di sini otomatis langsung tersimpan ya teman-teman. Dan apabila di sini ada salah penyebutan atau apa, kita bisa edit atau dihapus ya teman-teman. Dan ini untuk tampilannya. Lalu kita langsung ke form transaksi di bagian absensi. Di bagian absensi saja. Nah, di sini untuk di form input data transaksi ada tabel seperti berikut. Ada ID transaksi, nik pegawai, nama pegawai, jabatan, status, tanggal, waktu, dan aksi. Nah, di sini sudah ada 9 nama pegawai yang sudah diinput dan beserta jabatannya. Dan di sini kita akan input data transaksi yang baru ya guys. Untuk ID transaksi di sini diisi otomatis. Untuk nik pegawainya kita isi 009. Untuk nama pegawainya kita isi Agus Susanto. Dan untuk jabatannya kita isi staff IT. Kehadirannya kita isi hadir. Untuk tanggalnya kita pakai tanggal 19. Dan untuk waktunya untuk tanggal
Untuk ini staf HR ya teman-teman, kita ganti. Untuk tanggalnya kita ambil tanggal 19, dan untuk waktunya jam 8 waktu masuk ya guys. Waktu masuknya itu jam 8.23 bisa. Terus jam pulangnya itu jam 5:24. Ini tanggal 19. Iya. Kita simpan ya guys. Nah, kita berhasil disimpan. Oke. Kita lihat di outputnya. Ternyata ada double penginputan ya guys. Di sini kita langsung hapus saja. Di sini ada menu hapus atau edit. Kita hapus yang nomor 9 ya guys. Kita coba hapus. Oke, lalu kita oke. Dan di sini otomatis tabel akan terhapus dan nama yang double tadi juga terhapus. Dan sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang form transaksi lemburan. Oke, di sini sudah ada inputannya ya untuk data lemburan, seperti nomor, nik pegawai, nama pegawai, tanggal, waktu, keterangan. Di sini untuk bagian form mencarinya, search-nya ya. Di sini nyarinya menggunakan nik. Oke, di sini kita akan membuat data baru. Oke, nicknya 09, nama pegawai Agus, tanggal hari ini, jamnya kita coba jam 16. Oke, sampai jam jam 12 ya. Oke, kita isi dia membuat laporan calon payment. Oke, kita klik tombol simpan. Oke, kita cek datanya sudah masuk di sini ya. Oke, ini untuk tombol editnya kita akan coba. Misalnya kita rubah jamnya menjadi oke, dia akan terubah ya jamnya ya. Ini untuk tombol hapus. Oke, di sini sudah hilang ya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk mencarinya sesuai dengan nik pegawainya. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya kita ke form penggajian. Nah, jadi di sini tuh ada data penggajian, ada nomor, ID transaksi, nik pegawai, nama pegawai, total gaji, tanggal, dan aksi. Contohnya misalnya kita mau ngeprint, misalnya kita mau cari nama klik, tinggal diklik ID transaksinya aja. Jadi kita copy aja ya, copy paste. Kita cari. Misalnya kita cari di sini, tinggal masukkan ID transaksinya saja. Kita cari. Di sini muncul namanya. Kita kembali. Misalnya kita mau edit. Nah, di sini tuh di edit ada form transaksi penggajian. Nah, sini sudah yang tadi kita cari, di sini sudah langsung masuk ya.
Sini ada nama pegawai, tanggal, terus gaji pokok, tunjangan, potongan, lemburan, total gaji. Misalnya kita ubah di tanggal 20. Tanggal 20 dan bulan dan tahun sama. Gaji pokoknya kita ubah misalnya 7 juta. Nah, dia misalnya ada potongan selama bekerja, ada tunggakan atau apa segala macam. Misalnya 1 juta. Lalu dia dapat lemburannya selama dia lembur misalnya 2 juta. Nah, di sini sudah otomatis kehitung ya. Jadi 9 juta. Kita simpan. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya total gajinya. Oke. Lanjut kita ke laporan data pegawai. Di laporan data pegawai ini di sini ada nik pegawai, nama pegawai, jabatan, departemen, dan profil. Misalnya kita mau ngeprint semuanya nih, tinggal print aja. Di sini ada sebelah kanan atas ada perintah print. Kita klik. Nah, sini sudah langsung otomatis langsung ke print ya. Selanjutnya di sini ada laporan absensi. Di laporan absensi ada nomor, ID transaksi, nik pegawai, nama pegawai, jabatan, status, tanggal, dan waktu. Di sini contohnya kita akan mencari yang nomor 8. Kita klik cari. Di sini ada nomor, ID transaksi, nik pegawai, nama pegawai, jabatan, status, tanggal, dan waktu. Atas nama Khalik dengan jabatan staf IT, statusnya hadir dari tanggal 18, waktunya jam 8:30 sampai dengan 5:30. Kemudian kita print. Nah, di sini akan muncul data printnya. Kemudian kita kembali. Kemudian kita ke laporan lemburan. Di sini di lemburan ada nomor, nik pegawai, nama pegawai, tanggal, waktu, dan keterangan. Contohnya kita akan mencari yang nomor 008. Kita klik cari. Ntar kita refresh. Klik kembali cari. Di sini ada nik pegawai, nama pegawai, tanggal, waktu, dan keterangan. Kemudian kita klik print. Dan muncul data printannya. Baik, saya akan melanjutkan bagian dari laporan. Saya akan menjelaskan laporan gaji pegawai. Berikut adalah laman yang sudah saya klik, yang berjudul laporan penggajian pegawai. Dalam penggajian pegawai ini terdapat tombol cari, text fieldnya, tombol kembali, dan print.
Dalam data penggajian ini terdapat nomor, ID transaksi, NIK pegawai, nama pegawai, total gaji, dan tanggal. Karena ini tidak perlu diinput lagi karena sudah laporan, maka kita akan tes ingin mengeprint laporan penggajian pegawainya. Berikut kita klik tombol print. Oke, di sini sudah tercetak ya. Tinggal kita print saja jika ingin mengeprint. Berikut ada tanggal dan waktu saat ini. Oke. Sebentar kita close dulu. Oke, dalam laman ini terdapat search. Jika kita ingin mencari, misalkan kita mencari NIK pegawainya 001, maka yang keluar akan NIK pegawai 001. Jika ingin mereset atau menghapus, ini tidak perlu mengklik backspace atau delete, kita langsung memakai fungsi tombol kembali ini. Oke. Baik teman-teman, kita membahas laporan data gaji departemen. Di dalam laporan gaji departemen ini terdapat datanya itu ada nama pegawai, nama departemen, jabatan, dan gaji pokok. Nah, di sini ada kolom cari atau kolom search. Nah, di sebelah kanannya ada sebuah button atau tombol ngeprint. Nah, contoh misalkan di sini teman-teman hanya ingin mengeprint bagian pegawai Farhan. Nanti otomatis setelah kita cari hanya nama Farhan saja yang muncul. Jika kita ngeprint Farhan, nanti langsung saja di sebelah kanan ini untuk tombol printnya. Ini teman-teman tombol printnya. Nah, jika teman-teman nanti ingin mengeprint untuk satu departemen, contoh departemen marketing, nanti secara otomatis setelah kita klik tombol cari atau tombol search, nanti otomatis hanya departemen marketing saja yang akan muncul di data ini, yaitu atas nama Ilham dan Rizky. Dan yang terakhir, misalkan contoh kita hanya ingin mencari jabatannya untuk sekelas staff saja, bisa juga. Nanti yang muncul akan semua jabatan yang staff, yaitu staff marketing, ada staff finance, staff accounting, IT, atau HR. Di sini anggotanya ada Ilham, Haikal, Rahmat, Khalid, dan Agus Susanto ini. Nanti tinggal kita print gitu. Nah, muncul di sini teman-teman. Gimana kalau misalkan kita mau print semuanya? Berarti tinggal kita hapus saja kolom ininya atau kita klik tombol kembali. Nah, ini nanti muncul semuanya nih. Jika teman-teman ingin mengeprint untuk semua data pegawainya, berarti tinggal tombol print saja di sini. Nanti akan muncul semua data-datanya tuh. Dari nama pegawai, departemen, jabatan, dan gaji pokok. Oke, kita akan masuk ke database. Kita menggunakan PHP MyAdmin MySQL. Untuk databasenya website tadi itu adalah ini namanya. Ini saya menggunakan hosting. Webnya itu di hosting. Jadi untuk database ini database hosting, bukan database dari local hostnya samping. Karena sudah di hosting, jadi menggunakan database hosting. Dan saya menggunakan hosting itu hostinger, jadi yang berbayar. Untuk websitenya, untuk databasenya itu di sini ada data pegawai, input absensi, input departemen, jabatan, lemburan, dan penggajian. Untuk kita lihat database data pegawai dulu ya. Untuk data pegawai, databasenya seperti ini. Ada ID, ini pegawai, nomor KTP, jabatan, departemen, sampai submit.
Untuk submit sendiri, ketika kita klik simpan di form master, itu akan muncul tanggal atau jam kapan kita klik tombol simpan tersebut. Jadi nanti akan masuk di sini di database-nya, di submit. Nah, untuk strukturnya seperti ini untuk ID sampai submit. Oke, kalau udah kita akan masuk ke input absensi ya. Terus selanjutnya untuk strukturnya seperti ini sama. Dan untuk database-nya, datanya ini dari ID sampai submit. Oke. Lalu ini input departemen. Lalu di sini ada input jabatan, lemburan, dan penggajian. Database semua connect ke sini semua ya, sudah connect semua datanya. Oke, untuk strukturnya sama sih seperti ini, hampir semuanya sama ya untuk strukturnya sendiri sampai dengan sini. Oh ya, untuk login itu kita menggunakan user ya, login atau registrasi. Nah, untuk registrasinya sendiri ini strukturnya seperti ini, ada ID, username, email, dan password. Untuk datanya ini ada 1 sampai 4. Login itu siapa aja, di sini ada username-nya, emailnya, dan passwordnya. Karena kita di sini ada 4, jadi datanya hanya ada 4. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk penjelasan dari saya dan teman saya. Jika nanti ada kritik atau saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan terakhir di sini ada tombol logout untuk kembali ke halaman utama. Terima kasih teman-teman sudah menikmati penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.